mengatakan firman itu kecerdasan, betul? Ya, betul. Apakah manusia diciptakan bukan dari kecerdasan? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak. terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Mana? Oke, baik caranya ketika Tuhan berkata baiklah kita menjadikan manusia menurut Bukan kita gambar di dan situ, rupa kami. Lalu caranya Bukan seperti kita, apa? kami. Ya. Lalu caranya seperti apa? Oke, baik. Tuhan sebelum menciptakan manusia, dia sudah berfirman, dia sudah berkalam lebih dulu. Ya. Dia sudah berfirman lebih dulu. Baiklah kami menciptakan manusia seturut dengan gambar dan rupa kami. Itu firman atau bukan? Firman. Terus? Nah, sudah selesai. Lalu kemudian Caranya. Gimana caranya itu? Firman, segala sesuatu dijadikan oleh firman. Yang tadi saya sampaikan itu sudah awal penciptaan itu firman. Adapun prosesnya yaitu urusan Tuhan, bukan untuk urusan saya. Saya sudah buktikan samamu bahwa manusia dicipta berasal dari firman. Apa firmannya? Baiklah kami menciptakan kingdom dari sperma kuda. Itu sudah firman. Lebih dulu firman. Kalam sudah bekerja. Lalu dipraktekkan oleh kehendak itu sendiri. Katanya begini Bang. Dia naik ke rumah saya. Dia bilang dia ngaku dia adalah seorang murtadin. 26 tahun dia jadi Islam karena menikah. Dia tidak pernah sholat. Itu kata dia. Bukan mualaf itu namanya. Gak pernah sholat bukan mualaf. Cuman ganti pakaian. Tapi isinya masih Kristen. Bu Jenny. Betul. Kenapa jadi? Bu Jenny. Artinya dia masuk Islam karena lato-lato. Bukan karena iman. Ya silakan buka kameranya Bu Jenny. Buka kamera. Bu Jenny dari Kristen yang pernah 26 tahun Islam ya Bu Jenny ya. Mana ini ya? Casing. Casing luar biasa Paulus. Casing, iya. HP kalau nggak ada casing juga cepat rusak, hancur. HP kalau nggak ada casing kan. Iya. HP. Betul. Jatuh. Tapi kalau isinya casingnya adalah HP tapi isinya kalkulator kan tidak nyambung juga itu. Bukan peruntukannya kan gitu. Ya udah itu saya tadi nggak tahu temanya nih. Temanya apa yang nggak ditulis nih temanya? Akhirnya cicak bunyi di dinding pura-pura. Halo, iya di mana? Mau kemana? Iya. Padahal kalkulator. Datang seekor nyamuk lalu ditangkap. Oh mama. Cicak di dinding Bang. Cicak di dinding itu nempel di dinding kan? Iya. Pernah TK nih kayaknya Bang Zuma nih. Pernah TK nggak? Iya enggak benar. Maksudnya gini, cicak di dinding nempel di dinding tidak berbaju. Yang herannya ada yang menempelkan sesuatu di dinding tidak berbaju jadi Tuhan. Beda konteks dong, beda konteks. Jangan disamain. Masa cicak disamain nama Yesus? Enggak lah. Cicak itu Yesus. Masa tahu? Kamu saya tahu. Nora. Kamu juga kan dulu pernah ke gereja. Itu. Oh, tahu. Merasa. Sama-sama loh. Kamu merasa. Kristen mualaf. Saya Kristen mualaf gara-gara lato-lato. Saya akui jujur itu.
Nah, Iya. dari situ begini. Itu temanya. Laptop. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya. Silakan Bang. Pertanyaannya, siapa yang disembah Kristen berupa roh itu? Yang katanya di dalam Galatia 5 nomor 18, kalau kamu memberikan dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup lagi di bawah hukum Tuhan. Roh ini yang kalian sembah itu roh apa? Kenapa roh itu memimpin kalian untuk tidak tunduk kepada Tuhan gitu? Silakan. Jawaban saya tuh, kenapa siapa yang disembah Kristen itu? Gitu kan pertanyaannya. Iya. Nah, kalau Bapa di dalam nama Yesus Kristus oleh kuasa kudus, itu jawabannya. Mati meja. Terus kenapa kalau dia adalah Tuhan, kenapa dia mengarahkan saudara untuk tidak taat kepada firman Tuhan? Jawaban disuruh taat. Gimana wong hukum Torah dibatalin, ditinggalkan malah dianggap sampah? Hukum Taurat itu udah basi sampai hari ini. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Tuhan itu Coba nih. manusia yang menjalankan. Coba. Tuhan, orang Yahudi mengatakan dalam Ulangan 4, jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Terus Anda mengatakan itu sudah basi. Roh apa yang mengajak Anda untuk mengatakan itu? Ya itu kamu jangan balik ke hukum Taurat Musa. Susah orang-orang Kristen diajak ke hukum Taurat. Kapan Tuhannya Nabi Musa membatalkan hukumnya sendiri? Kapan itu? Kapan? Tidak ada yang dibatalkan. Tidak ada Kenapa Anda mengatakan basi? basi sama dibatalkan tuh beda. Iya, Beda. kenapa Anda mengatakan basi? Berarti nggak laku lagi kan? Bukan nggak laku, basi itu bau. Kalau dibatalkan itu di-delete, dihapus. Berarti Anda sudah masih bisa makan makanan basi? Nggak bisa. Basi Berarti sudah tidak laku. Dibuang kan? Torah dibuang kan? bukan tidak. Dibuang. Basi itu maksudnya gini loh, kalau orang Kristen itu nggak ada yang bisa jalanin 10 perintah Musa. Itu nggak ada. Nggak bisa. Makanya saya Itu katakan. hidup di dalam kasih karunia Tuhan Yesus, pengharapan kasih dan iman, itu jawabannya. Makanya saya katakan, roh apa yang memimpin kalian mengatakan kemudian hukum Tuhan itu basi? Roh apa? Itu kudus, kita kudus. Dia di dalam diri saya. Bagaimana Anda mengatakan roh kudus dari namanya ada? Sudah jelas itu roh suci, tidak mungkin menentang Tuhan. Roh kudus tidak mungkin menentang Tuhan. Tidak mungkin. Roh kudus malah memimpin manusia ke dalam semua kebenaran, bukan membatalkan kebenaran. Itu fakta. Nah, terus Kudus itu harus kenapa? kita kepada hal yang benar. Betul Bang Zuma. Benar Saya gimana? setuju. Bagaimana Sama Anda Bang mengatakan Zuma. diri Anda benar kalau Anda membatalkan bahkan mengatakan hukum Tuhan itu basi? Basi bukan kan batal itu berarti menghapus, mendelete. Kalau basi itu kita nggak sempurna bisa menjalankan 10 perintah Tuhan, itu nggak bisa. Coba dari 10 hukum itu. Apakah Kristen ini manusia masih bunuh-bunuhan. Apakah Kristen menjalankan hukum Taurat? Orang Kristen menjalankan tapi tidak bisa menjalankan 100% karena kita sering meleset. Saya ulang lagi. Apakah orang Kristen menjalankan hukum Taurat? Menjalani tapi tidak bisa sepenuhnya 100%. Baik. Kata Paulus di dalam Galatia 5, barang siapa yang masih mengharapkan ada kebenaran dari Taurat, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Mana yang betul? Ya itu bisa diartikan posisi dua-duanya betul. Karena roh apa yang mengantarkan Anda menjadi pelin-pelan gitu? Roh apa? Apa yang membuat Anda pelin-pelan? kita nggak pelin-pelan, kita tetap Roh suci kok begitu? Roh suci apa yang mengajarkan Anda pelin-pelan kayak orang munafik? Diajarin nyanyi tentang hadirlah kudus gitu. Ya, justru itu Anda menggunakan kata Roh Kudus untuk menutupi makhluk jahat, roh jahat yang datang kepada Anda itu yang Anda tutupi dengan kata Roh Kudus. Anda nggak sadar.
Oh, Roh Kudus. Itu kan Roh Kudus dipakai. Roh Kudus dipakai untuk menipu lawan. Di Kristen itu nggak ada Roh Kudus. Roh Kudus itu hanya kalian ambil dari Islam untuk menutupi makhluk roh yang kalian sembah dan puji-puji. Tiap ibadah kalian memuji roh itu roh bertanduk 7 bermata 7 itu yang kamu sembah. Bukan Roh Kudus. Bagaimana mungkin Anda mengatakan Roh Kudus melarang Anda melakukan semua apa yang diperintahkan oleh Nabi Musa alaihi salam? Bahkan Anda mengatakan tadi sudah basi. Ya. Dan kalau Anda melihat surat dari pendiri agama Anda, Paulus di Galatia 5 nomor 2, coba Anda baca. Nomor 3 Anda baca. Nomor 4 Anda baca. Kamu lepas dari Kristus jika kamu mengharapkan ada kebenaran di dalam hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus. Nah, Bu Jen, apakah di dalam hukum Taurat itu masih ada harapan kebenaran? Ayo, jawab. Sales. Oh, sales. Kata Paulus gini, kalau kamu lepas dari Kristus, kalau kamu mengharapkan ada kebenaran di dalam hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia jika kamu mengharapkan ada kebenaran dari hukum Taurat itu. Nah, jadi jangan munafik. Jawab Bang Juma, boleh? Apalagi kamu? Santai aja Bang Juma, santai. Boleh nggak saya jawab? Oke, pertanyaan. Nora, kapan masuk gereja Mbak Nora? Udah. Saudara Sales. Saya jangan lupa gereja dulu ya, jangan lupa. Masih ingat Saya tanya. rekamannya ya? Saya tanya, apakah Anda masih mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat? Ya, semua itu sudah digenapi oleh Yesus. Apakah Anda masih mengharapkan? Semua sudah digenapi oleh Yesus. Apakah Anda masih Hanya mengharapkan? Yesus satu-satunya. Ya, Apakah hanya Anda Yesus masih satu-satunya. mengharapkan? Tidak atau ya? Sudah digenapi oleh Apakah Yesus. Anda masih mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat? Apakah Bang Juma percaya sama hukum Taurat? Saya ulang lagi. Apakah Saya ulangi, masih apa Bang mengharapkan? Juma sama Nora percaya sama Taurat? Kan gila ini, turunin aja kalau nggak bisa bisnis dia. Gila. Ditanya Taurat itu gila kau, udah gila kau. Udah sinting kau itu, udah sinting. Kau ditanya, apakah kamu masih mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat? Masih atau tidak? Inilah dibilang kau ini cuma kau itu kalian itu seperti apa ya? Seperti tabung gas yang diberikan kemampuan bicara. Enggak nyambung kalau ditanya. Apakah kalian masih mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat? Kalau Islam ditanya, wahai umat Islam, apakah kamu masih mengharapkan kebenaranmu ditopang oleh hukum Taurat? Saya katakan tidak. Titik, tegas, singkat, padat. Tidak. Aku mengharapkan kebenaran itu hanya dari Al-Quranul Karim. Tegas. Kalau Kristen ditanya, kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Hah? Karena Kristen dipimpin oleh roh yang tidak jelas. Umat Islam tegas. Roh Kudus umat Islam itu tegas. Apa yang dibawa oleh Roh Kudus dalam Islam itu jelas, tidak ambigu. Udah Bang, saya jawab Bang. Saya jawab Bang. Silakan. Apakah aku masih mengharapkan hukum Taurat? Jawaban saya jelas Bang. Tidak. Nah, begitu. Tegas.
Tepuk tangan dulu, sekali lagi. Tidak. Pertanyaan muncul, roh apa yang menghantarkan saudara untuk meninggalkan hukum Taurat? Roh Kudus. Nah, bagaimana Anda mengatakan Roh Kudus sementara di sebab di dalam Kristus? Kuasa Mama ikut. Di Kristen itu nggak ada Roh Kudus. Bagaimana Anda bisa memfitnah Roh Kudus? di dalam Yesus. Coba tunjukkan. Coba tunjukkan di mana ada kata Roh Kudus di Kristen. Coba. Pingin tahu aku. Dan kemarin saya udah kasih ayatnya, Bang. Masa balik lagi nanya itu lagi? Nah, saya masih belum menemukan. Itu hanya terjemahan. Ikut-ikutan. Itu loh yang Ruah HaKodes. Ruah HaKodes itu berbeda dengan Roh Kudus yang ada di Kristen. Gitu loh. Saya masih penasaran, roh apa ini yang memimpin kalian kemudian untuk meninggalkan hukum Tuhan? Kisah Rasul 5, 3 sampai 4. Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus? Tuh, engkau bukan mendustai manusia, tapi mendustai Allah. Coba Dinda dibacakan yang kisah para Rasul 5 tadi. Kisah Rasul 5, 3, 4. Bunda Nora yang mantan pengikut Yesus. Haleluya. Oke. Kisah Rasul 5, 3, 4 ya? Iya, 3, 4. Saya semangat banget. Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Itunya. Karena tuh salah kali kita ya. Salah kali kita. 5, 3 sampai 4. Masalah gampang. Nora, 3, 4 kan? Kisah Rasul 5 nomor 3 sampai 4. Oh ya udah. Oke. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Serius. Tuh, Roh Kudus ada kan di situ? Itu roh apa? Roh Kudus. Coba. Apa katanya? Ada Roh Kudus katanya di situ deh. Oke, ini ya, kita buka ya. Di sini Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ya. Ini Ada. pneuma. Pneuma itu Artinya? roh hantu. Pneuma artinya? Holy Ghost. Holy Ghost. Gimana dong? Itu Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga ada sehingganya. Sehingga mendustai Roh Kudus. Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ada sehingganya, and then gitu, and then. Ayo Dinda, bisa buka kamera kan Din? Bisa tunjukkan bukan? Oke, sebentar. Ya. Dibilang Holy Ghost, dia tidak terima ya. Iya. Tidak. Kan roh iblis itu penyesat. Oh, Kalau Roh Kudus itu roh kebenaran. ya sebentar dulu, saya balikan kamera ini. Iya. Silakan di paralel. Di situ pneuma hagion. Pneuma hagion itu artinya pneuma roh, tempat. Iya, saya tahu itu. Holy Ghost. Holy Ghost. Apa artinya Holy Ghost itu? Pneuma. Itu ditujukan Pneuma. ditujukan ke iblis Nah, itu. iblis.
Nah, Jadi iblis, itu Holy Ghost. Ah, iblis. Ya itu iblis. Ananias, mengapa hatimu? Dia itu lagi ngomong ke Ananias. Karena Ananias nolong Paulus. Di situ bilang Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus? Itu Holy Ghost itu ditujukan ke Ananias. Gimana Tadi sih? kan Roh Kudus yang ditunjuk. Roh Kudus itu artinya Nih, Ananias, Pneuma Hagion. hatimu dikuasai iblis. Tuh, Holy Ghost-nya itu pneuma itu, pneuma. hatimu dikuasai iblis. Pneuma artinya apa? Ya itu tadi. Ya pneuma itu artinya apa? Iya itu. Itu apa? Pneuma Itu artinya apa? saya ingatnya lato-lato mulu sih. Jadinya pusing. Oh. Masuk lain generasi. Pneuma itu artinya hantu. Holy Ghost. Yang Soalnya di situ dikatakan Yesus itu roh kebenaran, bukan roh hantu. Yesus lagi. Dan hidup. Itulah yang mengantarkan kalian meninggalkan. Hidup yang kekal. Kalau iblis nggak ngomong kayak gitu. Itulah yang menyebabkan kalian meninggalkan hukum Tuhan karena kalian dibimbing oleh roh hantu. Dan udah suka Bang Zoom aja lah. Ya memang begitu faktanya begitu mau kayak Ya mana? udah. Ya udahlah suka-suka. Ya terserah lah. Capek juga saya ngomong ini terus. Holy Ghost, Holy Ghost. Kita mau jalan film Ghost tuh game mau. Berarti yang kalian sembah ini siapa? Yesus. Holy Ghost. Kebenaran. Holy Holy Spirit. Ghost. Holy Spirit. Holy Ghost. Spirit. No Holy Ghost. Holy Spirit. No Holy Ghost. Holy Spirit. Di tempat ini mengalir kuasa Roh Kudus. Holy Spirit. Holy Roh Kudus Ghost. lagi. Cuma namanya doang yang dipakai, tapi isi dalamnya Holy Ghost. Serah bang, tunggu saya mau beli lato-lato dulu ya. Kayaknya saya pengen lato-lato tuh panas-panas jam segini mah enak. Maka dicocol-cocol, dicocol-cocol. Dadah bang, dadah Bunda Nora, terima kasih. Parah. Mulai stres, dia mulai stres. Gini bang, kenapa mereka nggak kritis kepada kitab mereka ya? Contoh kalau kita nih kalau ada, ya kita mungkin yang mereka salah apa kan dari terjemahan ya bang ya, bukan original ya. Nah original itu sudah benar, tapi penerjemahan yang di mana itu menyesuaikan zamannya, benar nggak bang? Iya benar. Nah tapi kita tidak pernah bisa mengatakan oh ini artinya ini kalau kita tidak kembalikan ke originalnya. Originalnya betul. Iya benar itu. Nggak kritis ya bang? Enggak, ya itu dia latar belakangnya itu tadi. Jika engkau memberikan dirimu untuk dipimpin oleh roh, itu cuman pneuma di situ. Roh itu kan boleh diartikan hantu. Jika engkau memberikan dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat. Tidak hidup lagi di bawah hukum Tuhan. Lalu hukum mana? Ya hukum roh itu tadi. Sekarang kalau ada roh yang tidak mengajarkan hidup di bawah hukum Tuhan, itu roh apa? Ayo. Mereka yang bisa menjawab itu. Apakah mereka mau mengakui atau tidak? Karena dia poinnya. Mau tidak mereka mengakuinya? Iya kan? Ya benar bang. Nah, itu dia. Tergantung dari mereka sekarang ini. Mau tidak mereka mengakui itu atau tidak? Orang yang tidak hidup di bawah hukum Tuhan, maka pasti mereka hidup di bawah hukum iblis. Nah, kalau Al-Quran ditanya, kalian apa bedanya? Kalian kan juga tidak tunduk kepada hukum Tuhan, yaitu Torah. Memang betul. Tetapi kami oleh Tuhan didatangkan kepada kami hukum baru, syariat baru melalui Nabi Muhammad.
Nah, sekarang mereka meninggalkan hukum Tuhan, hukum Torah, menuju ke hukum mana? Apa? Lukas memang firman Tuhan. Sebagaimana Torah. Markus memang kayak Torah. Kitab Paulus ini memang kayak kedudukannya kayak Torah. Kan tidak. Tidak ada Elohim berfirman kepada Lukas. Tidak ada Elohim berfirman kepada penulis-penulis Bible mereka. Berbeda dengan Al-Quran. Tuhan berfirman kepada Nabi Muhammad. Menanggalkan hukum yang datang kepada Bani Israel. Karena itu memang hanya untuk Bani Israel. Kemudian Al-Quran diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Sedangkan mereka menggunakan kitabnya Yahudi. Tapi tidak dipraktekkan. Itulah kata Yesus. Jangan kau berikan mutiara. Jangan kau berikan barang kudus. Ya kan? Kepada siapa? Kepada itu. Karena kalau dia menerimanya, mengambilnya pun tak ada gunanya. Cuman aksesoris doang. Kalau kita wajar kita tidak mempraktekkan Torah. Karena memang dalam kita bukan mengambil kitabnya Yahudi nempelkan di Al-Quran. Nah mereka mengambil kitabnya Yahudi menempelkan di kitab mereka. Tapi dipraktekkan nggak? Tidak. Selain tidak dipraktekkan, apakah dihargai? Dihormati? Atau malah dia dilakukan sesuatu yang bertentangan dengan isinya? Ya bertentangan dengan isinya. Contoh. Kitabnya orang Yahudi. Jangan kau makan babi. Haram itu bagimu. Ditempel tuh di kitab mereka. Mereka pakai nggak itu? Mereka praktekkan nggak? Enggak, diinjak-injak perintah itu. Betul nggak? Benar nggak? Betul. Agama. Benar nggak, Bang? Kenapa? Berarti mereka ini kalau kita bilang bukan suatu agama karena ajarannya bukan dari Tuhan. Agama juga. Agama itu kan terbentuk dari dua. Ada agama samawi, ada agama ardi. Agama samawi itu agama yang berasal dari pencipta langit dan bumi. Sedangkan agama ardi itu buatan pola pikiran manusia yang mereka rangkum untuk membentuk suatu aturan-aturan sendiri. Ibadah minggu kan bukan aturan sendiri. Menyembah Yesus aturan sendiri. Natalan aturan sendiri. Tidak ada perintah Tuhannya kan. Ibadah minggu ada nggak firman Tuhan perintahnya seperti kuduskanlah hari Sabat? Ada nggak mereka kayak kita hari Jumat? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Kan ada perintahnya untuk kita. Mereka hari Sabat orang Yahudi ada perintahnya. Hari Minggu ada perintahnya. Nggak ada. Makanya disebut agama ardi karena dibuat-buat sendiri gitu. Agama ardi. Ya. Adalah. Oh ada. Ya silakan naik. Masih ada? Ya, mereka mengatakan perintah ke gereja itu ada, Bang. Coba suruh naik. Mana perintahnya ke gereja? Dah, silakan naik. Jangan caci maki lah di bawah. Untung Bang Zuma tidak ngomong yang soal tadi Matius 7 nomor 6. Jangan engkau memberikan barang kudus kepada anjing. Ngeri kalau itu, ngeri. Nah itu, saya tadi ngomong sama si Ken, ya kan? Sama si Ken yang, mungkin dia pernah diskusi sama Abang juga, si Ken itu dari Kristen. Saya bilang, babi dan anjing itu merujuk kepada siapa? Kepada orang-orang yang tidak menghargai apa yang telah firmankan. Dia bilang begitu. Jadi kalau saya disampaikan bahwa Yesus juru selamat, saya tidak menghargai, sayalah itu seperti babi dan anjing. Saya bilang gitu ajaran apa kira-kira? Ya silakan Kristen yang mau naik. Ini jangan Islam lah. Kita tidak perlu Islam dulu naik. Kayaknya udah tidak ada lagi, Bang. Nggak ada lagi ya? Enggak. Kenapa? Kenapa kok dong? Nggak tahu. Umi. Ya tuh, Bang. Tapi Ya, mungkin mereka berpikir apapun argumentasi kita, orang di atas lebih menguasai Bible. Kita hanya dihantam sama Bible aja, percuma. Bunuh diri kalau naik ini. ya, kami pun selaku moderator Bang Zuma di bawah ya,
Terkadang kami tuh begini Bang, ini kan yang meminta banyak nih. Saya sudah mengurangi. Saya lihat tetap yang naik nanti. Ya, selamat malam atau selamat siang kata Bang Zuma. Apa jawaban mereka? Assalamualaikum Bang. Iya benar Bang. Dalam hati ini mereka dengar apa nggak sih? Saudara Muslim jangan naik. Ya, Abang karena kami agak lambat menurunkan, Abang bilang, ya, kenapa? Kalau Abang bilang ngomong, mereka bilang, semangat ya Bang. Apalah ini? Ya itulah dibilang anak TK aja bisa diatur. Anak TK itu berdiri di situ, berdiri. Ayo geser, lurus. Itu anak TK. Ini ada orang dewasa udah ditanya susah, ditanya. Iya, karena nanti Kristen yang dibawa pun menunggu giliran jadi males. Ya, betul. Lama. Halo Yana, mudah-mudahan bukan Islam. Yana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susah Bang, memang. Jadi bagaimanalah kita membilangkan kepada saudara kita yang Muslim ya. Kita turunkan langsung dibilangnya yang sopan sedikit katanya. Padahal kita udah ngomong, yang Islam jangan naik, tap-tap layar aja di bawah. Jangan lupa absen-absennya biar kita berdiskusi. Gitu. Aku sih bilangnya gini deh. Non-Muslim silakan naik. Tiba-tiba naik tuh. Assalamualaikum. Berarti dia kan merasa. Berasa kufur, berasa kafir dia kan? Benar nggak? Coba teman non Muslim jangan naik, yang Muslim standby aja di bawah dulu. Naik tuh. Assalamualaikum Bang Suma, apa kabar? Semoga Bangku sehat-sehat ya. Aku selalu mendoakan Bang Suma. Ya Bang, yang tidak enaknya kemarin begitu Bang. Tolong saudara kita yang Kristen tap-tap layar aja di bawah, yang naik Kristen langsung buka kamera. Dia naik. Ya kan? Saya tanya, Islam Kristen Bang, kalau Islam silakan turun, Kristen buka kameranya. Islam Bunda Nora, Assalamualaikum. Astagfirullah Bang, benar ya? Bilang begitu tau dia bilangnya apa? Ini salah kalau naik. Ya udah, untuk apa kamu buka komal? Katanya Bang. Sih kan jadinya Bang. Aduh, Iya. kalau dikasih enak. Nah ini yang saya bilang. Tidak dikasarin. Jadi enak juga. Dia bilang katanya kepencet. Saya sudah bilang kalau Islam silakan turun. Nih contohnya pemuja batu hitam. Saya bingung dengan orang-orang yang mengatakan kita menyembah batu hitam itu loh. Silakan naik aja samudra. Kan nggak boleh kasar. Wah nih si samudra. Ya, selamat siang Abang. Dari Kristen Islam. Samudra. Halo. Wih. Maksudnya ketinggalan. Dia tadi typing kan? Penyembah batu hitam. Halo Bang. Kalau mereka coklat, batu coklat. Terus saya ngomong Bang, coklat. Mereka batu coklat agak pink sedikit. Di tempat apa nggak ada yang mau naik Bang? Udah tutup pintu tadi. Takut tuh Bunda, iya. Pendosa. Ada pendosa di situ. Ada Raja kakekmu ada juga di sini, kakekmu ada. Siapa? Eplogia. Dia sudah menghujat itu loh. Enak pengunjungnya itu. Tua menghujat, makanya aku panggil adik kok nih. Halo anak muda. Iya dek, gimana dek? Semakin merasa muda dia dipanggil kayak gitu. Nggak ada lagi situ dek, nggak ada lagi. Nggak ada.
Selesaikan ini aja biar Bang nanti naikkan aja yang lain. Oke, sip. Soalnya saya mau asar Kalau Bang- juga. Mau asar? Mau asar di sini nanti di Komal ada siapa? Ada Ustadz Tio mau naik dengan Iya, iya. Minta Jibril. Ya, kalau mereka naik saya juga naik aja di room Bang Zuma, saya juga mau turun. Dari tadi Oh, sudah gitu. apa juga. Memang saya dari tadi mau turun Abang, cuman mereka bilang PK sama Bang Zuma, Bunda Nur. Jelas lah saya kalah. Oke, Bang. Oke, Ninda, Ya, makasih ya. Bang. Baik, Ya. makasih. Sehat-sehat buat Bang. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Berharap dengan kayak tadi itu polanya ada dari poten yang garis keras ya, Nek. Ternyata garis blow on yang ada. Salesius. Siapa lagi? Makasih, Pani, Barakallahu Fik. Sifatani, Aisman, sekali. Teman-teman, makasih ya sudah mendukung kegiatan kita ini. Halo, semangat sore, siang. Salam bang, Assalamualaikum. Islam daripada Malaysia, nak tanya lah. Iya, Saya mau tanya penggunaan bahasa. balsam. Bahasa, penggunaan bahasa saya daripada Malaysia. Mau makan bakso, abang. Bahasa, oh bahasa. Ya, gimana abangku, gimana? Okey, kalau di Malaysia ni, Suara terputus. oh, Halo, halo, halo bang. Halo, hello, ya, macam ni Abang Zuma. siap. Ini penggunaan bahasanya lain. Di Indonesia lain. Iya. Contoh, Contoh, Roh Kudus itu kalau di Malaysia ada. Jadi macam Kristian di sini dia tak gunakan penggunaan bahasa Allah. Kudus. Dia guna Tuhan saja. Tuhan. Kalau Roh Kudus apa bang? Kalau roh itu kalau saya dengar hari-hari, saya takut salah pemahaman lah. Hah? Takut. Kalau dia hari-hari disebut Roh Kudus, kalau di sini kurang pemahamannya. Itu Roh Kudus tu Tuhan atau malaikat atau apa bahasa di sini. Di Malaysia ini tak ada penggunaan Roh Kudus. Kalau penggunaan roh itu, biasanya roh itu untuk yang dicipta. Macam manusia, kucing, ikan, dia ada Ya. jasad. Jasad. Tuhan bagi roh, ditiupkan roh itu ke dalam jasad. Kalau di sini, Ya. Oh siap. Iya, iya. Kalau di Indonesia, Roh Kudus itu kalau di Malaysia ini Tuhan ke apa malaikat? Iya, nggak tahu bang. Kalau di Indonesia kata Roh Kudus itu mereka ambil dari Quran. Kalau di sini, kalau agama Kristennya guna Allah, guna Di Malaysia Wahyu tak ada, Firman mereka tak ada. ambil. Kalau di sini kitabnya itu dicetak itu mungkin bahasanya lain, tak sama macam Indonesia. Ada sebutkan Allah, tapi kalau di sini Allah itu dalam saja guna. Oh iya, iya, iya. Masa Siap. bila dengar Kristian sana cakap Allah, kami di sini macam heran lah. Kenapa guna perkataan Allah? Iya, betul bang, betul. Ada lagi? Pada itu sajalah nak tanya Roh Kudus itu apa?
Roh Kudus itu Al-Quran, surah An-Nahl ayat 102, malaikat Jibril. Oh, Roh Kudus itu malaikat. Kalau di sini disebut malaikat Jibril aja. Macam itu ya. Oke, Bang. Paham, Bang. Roh Kudus itu gelar dari malaikat Jibril. Jibril. Oke. Malaikat wahyu ya. Iya Bang. Oke. Terima kasih, Abang. Oke, makasih. Ya. Assalamualaikum. Kacau katanya kau Bang Suma kacau. Ya udah kalau kacau naik sini luruskan. Dia tidak kacau. Kita ajak lagi yang lain teman-teman. Sabar. Belum ada ya? Ya. Halo, semangat sore. Oh, Halo. iya, selamat sore. Iya, buka kamera silakan. Iya, halo juga. Oke, sudah Iya. Bang. By the way, jaringan saya tidak putus-putus ini. Enggak, bagus. Boleh? Boleh. Bagus, oke. Oke, Roh Kudus atau roh jahat. Ya, Iya, saya mau mengatakan bahwa di dalam Alkitab kami itu, Bang Suma, tidak ada yang kami sembah itu roh jahat. Tetap namanya roh yang berasal daripada Allah itu adalah Roh Kudus. Sebelum saya lebih jauh Bang, saya mau ingatkan lagi ya Bang, kita berdua berdiskusi baik ya. Oke. Saling menghargai waktu ketika di antara kita sedang berbicara, jangan langsung dipotong ya. Roh Kudus itu sebagaimana kawan-kawan yang sebelumnya sudah naik tadi, saya sempat mengikutinya, bahwa menurut Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 3 itu jelas dikatakan di sana. Pneuma, jangan hanya pneuma saja, tetapi itu ada kelanjutannya, pneuma hagios, yang berarti roh suci, ya. Sehingga dalam konteks Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 3 itu, dikuasai iblis sehingga engkau mendustai pneuma hagios, sehingga engkau mendustai roh suci atau Roh Kudus. Itu kira-kira Bang Suma ya. Jadi itu jelas ya. nggak ada suaranya Bang. Kan itu pneuma hagios. Suaranya nggak ada. Kudus. Nggak ada suaranya. Hilang suara. Lagi kembali. Perbaiki jaringannya dulu. Kenapa jadi berubah Taurus? Oh, istrinya ini istrinya. Halo, selamat siang, Ibu Terurus. Halo. Halo. Katolik Protestan. Halo. Oh. 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 Ah.
Coba teman-teman yang tadi yang non muslim ajukan kembali permintaan. Ayo silakan. Ajukan permintaan. Halo. Ajukan lagi permintaan tadi. Saudara siapa namanya? Taurus. Dinosaurus naik lagi kembali, Bang. Halo. Dinosaurus. Naik lagi kembali. Ajukan permintaan yang sama yang tadi. Silakan. Wah, kayak orang ini. Kenapa dia ini? Gatal kali dia. Halo, selamat siang. Selamat sore. Selamat sore. Halo, sore. Kenapa dia lagi datang bulan atau mau bikin tape ya? Bikin tape jangan di sini lah. Mau bikin tape ibu itu tadi. Tape singkong. Bikin bungkus. salah kamar dia. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Karim. Waduh, saya chat rumah sakit jiwa dulu. Parah. Mau dibungkus kata kawan kita di bawah. Mau dibungkus. Dibungkus buang ke laut gitu maksudnya. Turun lagi. Ayo teman-teman silakan. Saudara dinosaurus tadi kalau monitor naik lagi, Bang. Saya melihat gayanya abang itu kayak lulusan S5. Jangan motong-motong katanya. Gimana terus kamu biarkan kau ngomong kok narasi gereja. Enak aja. Bahasan kita terkait dengan Roh Kudus. Oke, kalian membaca KPR 5 nomor 3. Oke. Di situ diajarkan mungkin untuk menelaah lebih jauh tentang apa yang diperintahkan oleh Yesus ketika ia datang di tengah-tengah kaumnya. Oke. Sejadi itu Roh Kudus. Sejadi. Yang jadi masalah ini, kalian Kristen kalian yang menjadi masalah, bukan Yesusnya. Lagian kalau kita lihat di dalam kitabnya orang Yahudi, Ruach HaKodes itu kan merujuk kepada Roh Suci, malaikat yang datang kepada Nabi. Nah, sedangkan kalau dalam kitab kalian dikatakan pneuma. Pneuma itu kan identik juga dengan roh yang mana hantu juga disebut pneuma di dalam kitab Anda sendiri kan gitu. Nah, untuk mengetahui itu roh Tuhan atau bukan, gimana ceritanya? Sedangkan Selamat sore, Bang. sore. Sedangkan yang kalian lakukan sekarang ini bukan cermin ajaran Yesus. Katolik Protestan, Saya Katolik, Bang. boleh buka kamera silakan. Oke. Halo, ya Ya, silakan, Bang. silakan. Bang Juma, Memang saya kita mau terkait dengan Roh Kudus nanya dan jahat. sedikit. Iya, saya mau nanya sedikit tentang pemahaman Islam ya, saudara kita Islam. Gimana sih pemahamannya tentang Roh Kudus ini? Roh inilah roh. Apa itu ciptaan Allah atau gimana?
Iya, pencipta Allah itu pencipta makhluk. Roh itu makhluk. Nah, terkait Roh Kudus itu gelar. Gelar yang diberikan Tuhan kepada malaikat Jibril itu di Islam. Di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 102. Jadi Roh Kudus yang adalah malaikat Jibril diutus oleh Allah untuk memberitakan Al-Quran kepada Nabi kami, Nabi Muhammad. Oke, jadi gini, maksud saya gini, Bang Juma. Roh itu ciptaan Allah bukan? Iya, roh ciptaan Allah. Roh itu ciptaan Allah ya. Iya. Hmm. Segala sesuatu di luar Allah itu ciptaan. Segala sesuatunya diciptakan oleh Allah. Sedangkan roh itu adalah makhluk. Jadi makhluk ini ciptaan. Nah, sedangkan di Kristen itu ada data di dalam Roma, di dalam Galatia 5 nomor 18. Jikalau engkau memberikan dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat atau hidup di bawah hukum Tuhan. Nah, ini roh apa yang memimpin Kristen ini? Jika kamu dipimpin oleh roh, memberikan dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Tuhan, hukum Taurat. Lalu, roh apa ini yang memimpin Kristen ini? Yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Contoh misalnya, jangan kau makan babi. Roh itu mengatakan makan babi. Mengajarkan makan babi malah. Sunatkanlah dirimu. Roh itu mengajarkan malah jangan bersunat. nah itu kan di hukum Taurat, di kitab Taurat. Betul. Terus? Itu kan di hukum Taurat masalah larangan ya. Iya, larangan ini kenapa dilanggar? Roh apa yang merasuki Kristen sampai melanggar kitab yang mereka pakai sendiri gitu. Kalian kan mengambil salah satunya yang dilanggar itu apa? Seperti apa? Di mana itu, Bang Juma? Contoh di Kristen yang contoh jangan ada ilah lain. Jangan ada ilah lain di hadapanku misalnya kan. Jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Nah, kalian membuat Yesus jadi Tuhan malah. Menurut Bang Juma, Yesus itu di Al-Quran ya? Di Al-Quran juga akan ada itu masalah Isa Al-Masih ya? Iya. Yesus itu siapa? Nabi, manusia ciptaan Tuhan. Nabi, menurut Bang Juma di Al-Quran itu sama enggak esensinya Yesus Isa Al-Masih sama Nabi Adam? Sama. Sama. Iya. Sama-sama ciptaan. Sama-sama ciptaan ya. Tapi bentuk ciptaannya sama atau beda? Sama-sama. Sama. Inna masalah Isa kamatsali Adam. Sama seperti penciptaan Adam dan Isa. Sama-sama tercipta dari tanah. Oke. Kan gini Bang. Ya. Kalau Nabi Adam itu kan diciptakan jelas itu dari tanah liat ya. Dari tanah ya. Tanah. Penyiptaan Nabi Adam. Betul kan? Iya. Nah, setelah diciptakan, baru Allah meniupkan roh kepada roh kan? Betul kan? Iya. Nah, jadi sementara Nabi Isa apa? Sama. Kok Bang Juma bisa bilang sama? Iya sama. Dia juga ditiupkan roh. Kalau tidak ditiupkan roh, Isa keluar jadi mayat. Dia nggak hidup kalau nggak ditiup roh. Sama siapa ditiupkannya? Pencipta langit dan bumi yang meniupkan roh. Iya betul, maksud saya itu kan kalau Nabi Adam kan itu setelah dibentuk dari tanah, dibentuk seperti manusia, baru ditiupkan roh, makanya Nabi Adam ini hidup. Nah sementara itu juga Nabi Isa juga begitu. Isa Al-Masih yang di Al-Quran itu kan beda penciptaannya, dia kan nggak dibentuk dulu. Kata siapa? Di Al-Quran ada kok. Dia dibentuk dari tanah. Siapa Nabi Isa Al-Masih dibentuk dari tanah? Iya, Coba mana katanya Bang di Al-Quran? Enggak, di Al-Quran mana di Al-Quran dituliskan tertulis di Al-Quran bahwa Nabi Isa itu dibentuk dari tanah dan ditiupkan juga dengan roh. Saya. Coba iya.
dengarkan saya. Ketika Nabi Tidak, Isa, tunjukkan aja datanya. tunggu dulu. Ketika Nabi Isa diciptakan oleh Allah, Nabi Isa alaihissalam itu melalui proses janin, saripati makanan, di mana saripati ini itu berasal dari tanah. Tidak ada yang Oke, berasal oke. Menurut Abang, secara ini dulu ya, secara ilmiah ya, manusia ini Iya. bisa nggak jadi janin tanpa adanya berhubungan secara biologis? Bisa. Gimana? Nabi Isa bisa. Jadi, Iya. lu apa? Kan tadi Abang bilang penciptaan Nabi Isa sama Nabi Adam itu sama gitu toh? Iya memang sama. Nah, terus samanya di mana? Samanya di mana? Sama-sama Sementara Nabi Adam sama-sama diciptakan berasal- dari tanah. Diciptakan Isa dulu, juga dibentuk dulu Isa dia dari juga. tanah, baru Sama. ditiup dengan roh. Sementara Sama. Nabi Isa, dia tuh nggak Sama. mau dibentukkan dulu, baru ditentukan roh. kata Nggak ada di siapa? Al-Quran. Kata Coba siapa? tunjukkan datanya, yang mana? Coba tunjukkan datanya Al-Quran yang mana? menjelaskan. Al-Quran menjelaskan dalam surah Ali Imran ayat 59. Surat berapa? Surat berapa? Bentar. Ali Imran 59. Ali Imran. Bentar Bang ya. Sesungguhnya semisal penciptaan Nabi Isa sama seperti Nabi Adam. Mereka diciptakan dari tanah. Lalu kemudian berkata kun fayakun. Sama seperti Yesus. Yesus juga dari tanah. Makanya dia dalam rahim Maria. Maria makan sayur lodeh. Ya, coba. Enggak. Maria makan kantong Makanya coba bisa nggak Abang tunjukin deh? Saripatinya Di yang mana di dimakan Al-Quran? oleh Maria berasal dari tanah itu menjadi saripati makanan, kemudian jadilah Yesus. Bang Yesus Duma, berasal dari tanah. coba dulu tunjukkan dulu dan Sudah ada datanya kutunjukkan. bahwa di Al-Quran ya. Sudah kutunjukkan. Tidak tunjukkan aja di situ. Sudah kutunjukkan tadi Ali Imran ayat 59. Anda sendiri salah, Anda nyiksa diri Anda bahas Quran. Itu Al-Quran atau tafsiran? Itu Al-Quran. Al-Quran, surah Ali Imran ayat 59. Anda bertanya sesuatu yang mempersulit Anda. Anda tidak lolos Bible, lari ke Al-Quran. Gimana? Yesus itu dari tanah. Yesus aja dari tanah. Terus kenapa cari Nabi Isa? Di mana di Al-Quran ya? Jadi Di mana di Al-Quran ditulis lah. Udah Yesus ditunjuk. bahwa Nabi Isa itu dari tanah. Yang mana? Datanya yang mana? Coba. Ali Imran ayat 59, penyembah makhluk kuburan. Oh, kamu terlalu rendah kali IQ-mu. Udah ditunjukkan pun. Yesus pun dari tanah. Kenapa Anda terheran-heran? Yesus itu dari tanah. Imran. Sok paten macam bisa aja Quran. Udah Anda turun di bawah. Anda cebok dulu air 1 sendok. Idiot. Sudah bodoh, idiot, sombong lagi. Anda cebok dulu, cebok. Kurangi makan babi biar otakmu berfungsi. Idiot. Kalau masih bodoh, mau belajar nggak apa-apa. Ini sudah idiot, tolol, goblok, idiot lagi. Halo, semangat sore. Iya, selamat sore. Iya, silakan Bang, buka kameranya. Kenapa tadi hilang? Iya, soalnya jaringan di tempatku sini sedang tidak baik ya. Itu makanya tadi di awal saya tanyakan kalau jaringan saya bagus. Suaranya kecil tapi ya. Tapi ini sudah bisa ini. Ini sudah bisa ini Bang, boleh jelas? Oke, jelas. Silakan. Oke, Bang Suma bernarasi dulu Bang terkait dengan tema ini. Silakan Bang. Oke, baik. Jadi saya membaca data di dalam kitabnya Saudara Kristen. Jika engkau memberikan dirimu dipimpin oleh roh,
maka kamu tidak akan hidup di bawah hukum Taurat. Nah, roh apa yang memimpin Kristen sampai Kristen tidak hidup di bawah hukum Tuhan? Anda mengatakan Roh Kudus. Roh Kudus itu justru menghantarkan manusia untuk tunduk di bawah hukum Tuhan. Karena Roh Kudus itu tidak berkata-kata dari dirinya, melainkan apa yang didengarkan itulah yang disampaikan. Sekarang Kristen ini justru jangankan tunduk kepada Taurat, tunduk kepada Tuhan langit dan bumi aja Kristen tidak. Satu-satunya kelompok manusia di bumi ini yang mengklaim kalau mereka itu punya Roh Kudus tapi tidak menyembah Tuhan langit dan bumi itu hanya Kristen, Bang. Jadi bagaimana mungkin yang ada di Kristen ini Roh Kudus? Itu mustahil. Roh Kudus malah ke gereja nyembah anak orang. Gimana ceritanya? Roh Kudus kok tapi makan babi, makan semua binatang. Itu nggak mungkin Roh Kudus. Namanya Roh Kudus Roh Suci. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia. Bagaimana Roh Kudus mau menyatu dengan mereka yang makan anjing, makan tikus? Itu mustahil. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Roh Kudus itu hanya muncul di Al-Quran. Tidak ada di Bible. Orang Inggris tidak tahu apa itu Roh Kudus. Nggak ngerti mereka. Orang Belanda pun tidak tahu. Cuma Indonesia lah di abad ke-16 baru Bible menggunakan kata Roh Kudus. Itu pun ambil dari Quran. Jadi sekali lagi saya katakan di Kristen tidak ada Roh Kudus. Kalau ada Roh Kudus tidak mungkin menjadi Kristen orang itu. Silakan. Baik. Jelas suara saya ya? Yes. Oke. Pertama, saya mau menjelaskan terlebih dahulu kata Roh Kudus di dalam Alkitab itu. Di dalam Perjanjian Lama kita ketahui bersama bahwa Roh Kudus itu diambil daripada kata Ruach HaKodes berdasarkan bahasa Ibrani ya. Selanjutnya di dalam Perjanjian Baru itu diambil dari kata Pneuma Hagios ya. Pneuma Hagios, Kisah Para Rasul pasal 5 ayat yang ketiga itu jelas ya. Tidak bisa dipisahkan hanya mengambil kata pneuma sehingga ditafsirkan roh ini roh apa? Roh jahat, roh setan atau apa? Tetapi menurut Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 3 itu jelas pneuma hagios, roh yang suci ya. Karena itu untuk lebih detailnya saya mau kutip saja Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 3. Mengapa hatimu dikuasai iblis, hai Ananias Safira, sehingga engkau mendustai pneuma hagios? Di situ jelas bahasa Yunaninya ya. Sehingga engkau mendustai roh yang suci itu atau dalam kata lain Roh Kudus. Jadi dalam Alkitab itu jelas kami menyembah roh yang kudus atau roh yang berasal daripada Allah. Nah, yang menjadi persoalan daripada Bang Suma yang sempat mempertanyakan tadi, kalau Roh Kudus ini dikatakan Roh Kudus berasal daripada Roh Allah, lantas mengapa seolah-olah di dalam ajarannya orang Kristen itu tidak mau menerima hukum Taurat? Ya. Nah, tentunya hal itu ada dasar Alkitabiahnya, Bang, atau sering yang disebut bahasa Bang Suma dalilnya. Ya. Saya mulai dari Perjanjian Lama terlebih dahulu ya, Bang. Yeremia pasal 31 ayatnya yang ke-31. Ya. Saya mau baca, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku yang menunjuk kepada Allah, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti yang aku adakan dengan nenek moyang mereka. Nah, ini saya rasa sesuatu dasar Alkitab yang jelas yang hendak mau menjelaskan mengapa seolah-olah Taurat itu
sudah tidak mau lagi dijalankan oleh kami sebagai orang Kristen atau pengikut Kristus. Tetapi bukan tidak mau dijalankan, namun ada perintah baru yang setelah itu nanti akan saya jelaskan sebentar. Kemudian di dalam perjanjian baru, Roma pasal 3 ayat 20, di situ menjadi jelas, menjadi sempurna alasan yang saya kemukakan tadi, bahwa Roma pasal 3 ayat 20, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Karena oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Nah, paling-paling bisa saja Bang Suma mau bernarasi seperti ini. Iya kan Bang? Tetapi Roma itu ditulis oleh Paulus. Iya, karena Paulus berangkat dari perjanjian lama tadi. Sengaja saya sudah kemukakan Yeremia pasal 31 ayat 31. Nah, kemudian paling-paling muncul juga pertanyaan dari Bang Suma. Lantas itu kan ditujukan kepada orang Israel, kaum Yehuda. Kenapa orang Kristen ikut-ikutan? Ya, saya mengambil sebuah dasar Alkitab berdasarkan Injil Matius pasal 28. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Semua bangsa itu bukan hanya menunjuk kepada Israel dan kaum Yehuda, tetapi kepada seluruh dunia. Dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, saya kira penjelasan ini cukup memberikan penguatan bagi para netizen yang mendengarkan penjelasan saya. Oke. Tes. Halo. Halo. Ya, Halo. nanti setelah ini tidak usah terlalu panjang Bang ya. Habis ini tidak usah terlalu panjang-panjang ya. Kenapa Bang? Oke. Habis ini nggak usah terlalu panjang karena materinya ini materi apa ya? Itu masih anak sekolah minggu yang Anda harus jelaskan seperti itu. Bukan persoalan panjang, tetapi substansinya yang saya jelaskan. Oke. Bukan persoalan baik. panjang, tetapi substansi Anda sedang itu tidak bisa berhadapan. ditinggalkan. Anda Bukan sedang persoalan berhadapan. panjang atau pendek. Anda sedang berhadapan dengan orang yang lebih paham Bible dari Anda. Jadi yang sok kayak ngomong ngajarin gitu loh, ya. Dengarkan saya. Jangan seperti itu. Dengarkan saya ya. Nanti habis ini jangan panjang-panjang. Jadi ketika Anda membawa KPR 5 itu tidak membahas tentang apa yang diimani sebagai Roh Kudus hari ini di gereja. Catat itu dulu. Roh Kudus yang datang kepada Bani Israel itu adalah penyampai firman yang menuntun manusia kemudian untuk taat kepada perintah Tuhan. Kalau Anda jeli membaca data itu teguran oleh Petrus, dari Petrus kepada Ananias. Supaya kenapa Ananias kemudian lebih turut kepada iblis daripada Roh Kudus. Kita berbicara mengenai konsep yang diimani oleh orang Kristen hari ini menyembah kepada roh. Itu yang pertama. Yang kedua, Yeremia 31. Yeremia 31 jangan Anda potong sampai 33. Harus sampai kepada data 33. Ini untuk Kristen yang ada di bawah, yang sudah ditipu tadi sama orang ini. Dengarkan. Aku akan mengadakan perjanjian dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan kepada nenek moyang kalian. Apa perjanjian yang diadakan dengan nenek moyang mereka, Bani Israel? Yaitu perjanjian ketika mereka dikeluarkan dari tanah Mesir menuju kepada tanah Kanaan. Itu perjanjian yang mereka ingkari. Perjanjian baru, aku akan mengadakan perjanjian baruku dengan Bani Israel, yaitu, apa yaitu titik 2? Aku akan memasukkan hukum Torah ke dalam batin setiap batin mereka. Perjanjian barunya apa? Apa perjanjian barunya? Rematmu. Apa perjanjian barunya? Galatia, gigimu. Apa perjanjian barunya? Efesus, hidungmu. Apa perjanjian barunya? Galatia, nenekmu kiper.
Perjanjian baru yang akan aku adakan denganmu adalah aku akan berbicara ke dalam hatimu, menanamkan hukum Torah ke dalam batinmu. Jadi perjanjian baru Tuhan itu apa? Hukum Taurat. Tahu, bukan cuma matamu yang juling, otakmu juling juga. Apalagi tadi kau bahas? Bandit kali kau dalam beragama, kau tipu-tipu. Oh, dan terakhir, pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid. Kalau menjadi murid Yesus itu jadi Yahudi atau jadi Kristen? Kalau jadi murid Yesus menyembah Roh Kudus atau tidak? Kucakar juga nanti hatimu. Cabik-cabik yang tumbuh nanti lama-lama. Sok konten, sok hebat, sok pakar. Gigimu. Kau tidak malu kau menjelaskan di depannya Bang Zuma. Waduh, tak tahu. Kau tahu itu. Siang malam saya mengkaji bebas. Oh, ini. Kau nggak tahu kau sedang berhadapan dengan siapa kau? Tentang petente gini Bang Zuma. Gini Bang Zuma. Matamu. Teman-teman di pusat boleh izin naik ke atas dulu, Dinda. Saya ibadah dulu sebentar. Ibadah dulu saya, teman-teman apologet pusat. Bukan anak baru itu, udah pernah dihadapi saya, gayanya begitu. Songong, tapi otak nggak ada. Ada otaknya tapi bocor, penuh dengan cairan. Bentar lagi sampai maghrib. Enggak, aku tetap kembali ke sini. Tapi kalau materinya mantap, saya tidak mau mengganggu karena saya pun masih butuh ilmu. Gitu maksudku. Tapi kalau dia materinya cuman ya ngobrol-ngobrol biasa, ya aku pasti masuk. Begitu. Tapi pun kalau bagus saya masuk, yang penting jangan turun gitu ya. Benar nggak? Oke lah kalau begitu. Saya tetap masuk. Materinya bagus, tidak bagus saya tetap masuk. Dinda, Assalamualaikum. Salam kenal. Bisa di sini dulu. Aku sholat asar dulu. Ya, siap Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jangan kemana-mana ya. Saya asar sebentar. Ada Dinda Jibril kasih materi. Tidak ada Dinda Jibril. Saya tetap di sini monitor. Saya tetap masuk di sini. Kalau kemarin-kemarin kan saya tidak mau mengganggu. Takutnya mereka turun. Enggak. Tapi pada dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak 2 jam. Sebelum turun boleh nyapa. Selamat sore Gurunda Nora. Lanjut. Sukses selalu. Iya, selamat sore. Apa sih? Kasih. Aku ibadah dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak lama kok. Ya, nggak lama. Bang Zuma nggak lama. Tapi mau sampai 1 jam. Nggak juga udah. Cuci mulut, cuci mulut, cuci mulut. Aku datang, cepat aku datang. Oke. Karena sudah 2 hari ini rungkat, kasihan. Semalam juga gitu. Kasihan. Kenapa? Lanjut. Ya karena aku tinggalkan. Aku ngontrol orang kerja. Oh iya, sekarang harus open kamera terus, Bang. Iya, open sih tapi. Bikin apa, Bang, di situ, Bang? Itu. Foto abang. Ini. Enggak lah. Jadi apa Dan? Foto abang. Oke, Wajah oke. abang biar deteksi ada wajah gitu loh. Baik, baik, baik. Sabar, sabar. Kita buat. Gampang itu.